Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Hari ini, today I would like to explain you about the tenses, and they are simple present tense, present continuous tense, and the last one is simple past tense. Okay, now I will explain you first about the simple present tense and using to be, am, is, and are. Ya, to be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis ya, seperti there is, am, and are. Dan juga to be dalam bahasa Inggris juga digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Jadi pada intinya to be ini adalah digunakan ketika saat dibutuhkan. Jadi ketika ada sebuah subjek dan predikat, kita butuh yang namanya to be. Nah, to be seperti apa yang digunakan sesuai dengan subjek satu kalimat, kita bisa lihat di bawah ini. Contoh yaitu is. Dalam bahasa Inggris, is ini bisa digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal. Kita seperti mengingat bahwa dalam setiap bahasa sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun dalam bahasa Inggris penggunaan is ini dapat terpakai untuk orang ketiga sepertinya he untuk dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata benda. Kemudian am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, I'm hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu kata I, yang artinya saya. Kemudian yang ketiga are. Dalam penggunaan to be are di bahasa Inggris ada dua macam sudut pandang, di antaranya subjek pada sudut pandang orang kedua, juga subjek berbentuk jamak. Untuk pandang orang kedua kita bisa menggunakan subjek yaitu kata you. Sudut pandang berbentuk jamak yaitu pada subjek kata we yang artinya kita, dan they yang artinya mereka. Nah, di sini penerangan ya. Subjek to be, am, is, are itu selalu diikuti dengan kata benda, noun, atau adjective atau adverb. Jadi tiga kelompok kata ini yang bisa diikuti setelah to be tersebut. And then there's a big mistake. I'm go, she is it. Ya, itu sebuah kesalahan. Dimana ketika sudah ada kata kerja go, nggak usah pakai to be lagi. Jadi ini sangat salah ya dalam bahasa Inggris ya. To be plus one is incorrect. Jadi sebuah kesalahan. Jadi yang pernah membuat kalimat ketika sudah ada to be diikuti kata kerja bentuk satu, itu sebuah kesalahan. Oke. Nah, apa sih yang kategori yang boleh diikuti bentuk to be, am, is, are? Ada kata noun. Contoh, he is my father, she is my mother, he is my brother, she is my sister. Nah, itu adalah bentuk to be diikuti kata benda, yaitu ada kata noun. And then ada adjective, he is handsome, she is beautiful, ya. Atau juga bisa they are tall, and then we are smart. Atau bisa juga kata adverb. Contoh, we are at home, she is in the mall, and so on. Ya, itu contoh kalimat ketika simple present tense to be, am, is, are bisa diikuti tiga kata, yaitu kata bentuk noun kata benda, adjective kata sifat, dan adverb itu kata keterangan. Next, simple present menggunakan I do. Apa ini I do? Yaitu menggunakan kata kerja. Tadi di awal kita sudah bahas tentang penggunaan to be. Simple present menggunakan to be. Sekarang menggunakan kata kerja. Nah, di sini sedikit ada apa ya? Simple present digunakan untuk suatu peristiwa yang terjadi secara faktual atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali. Jadi selalu dilakukan berulang-ulang kali. Contohnya adalah subjeknya ada kata I, you, we, they. Verb 1, play tennis. Atau bisa juga he, she, it plays tennis. Jadi ketika subjeknya he, she, atau it, kita tambahkan s atau es di belakang kata kerja. Contoh kebiasaan ya. I go to school every morning. Yang berarti setiap pagi pergi ke sekolah ya. Atau juga she goes to school every morning. Di sini berbeda jelas, I go, she goes. And then the next one, he is study French on Mondays. Nah, ketika kata hari diakhiri oleh s, itu maksudnya adalah setiap hari Senin. They play football on Saturdays. Berarti setiap Sabtu mereka bermain volleyball. Contoh fakta, ini contoh fakta ya. Sugar tastes sweet. Yang namanya gula pasti rasanya manis. That's a fact. Itu adalah faktanya ya. Kita tidak bisa memungkirinya. Now spelling ya, we use es plus es when with the verb ending with sound s, like s, z,
z, c, s dan x. Contoh watch, watches, teach, teaches, wash, washes, and fix, fixes. Es were you wouldn't normally expect it. Es, do and go. Do become does, go become goes. And then akhiran y atau y menjadi es become because the consonant is sebelum huruf y tersebut adalah huruf konsonan. Example, study become studies, carry become carries, and fly become flies. But if y before y there is a vowel atau huruf vokal, itu tidak berubah menjadi es kembali, tapi hanya plus s. So play become plays, pay become pays, and stay become stays. Jadi di sini berbeda ya, akhiran huruf sama-sama akhiran huruf y, tapi sebelumnya apabila bentuk konsonan menjadi es, apabila dia huruf vokal menjadi hanya plus s saja. Oke, untuk kalimat tanya pertama ada yang disebut sebagai yes no question ya, dimana bentuknya adalah do, subjeknya adalah I, you, we, they, infinitive verb 1, berarti tidak boleh tambahan apapun, baru dikeluarkan objek. Yang kedua menggunakan does, dimana subjeknya adalah he, she, atau it. Nah, infinitive verb 1, jadi dalam bentuk does ini juga bentuknya verb 1, tidak boleh tambah is lagi, plus objek. Ini disebut sebagai kalimat yes no question. So in this case you just need the answer is yes or no. For example, do I know you? Yeah, so it just need yes or no. Do you swim? Yes or no? Yes, yes I do, or no I don't. The next one is, does John get up early? Yes or no? If yes, yes he does. No he doesn't. Does she like love stories? Yes or no? Yeah, does she like? Next one. Now using WH question. There's a what, where, when, which, why, and how. What, where, when, which, how, do or does, and then the subject is I, you, they, he, she, and it. Infinitive verb 1 and plus object. It depends ya. What do you know? Yeah, for example, what do you do before you go to the bedroom? Ya, oke. Nah, next one bentuk negatifnya. Negatif gampang. Subject are you Dewi plus do not or don't, infinitive verb 1 jadi objek. But the subject he, she, it plus does not or doesn't plus infinitive verb 1 plus object. For example, I don't like this. They don't agree with you. You don't understand the answer. Jim doesn't speak Spanish. Susan doesn't eat meat. It doesn't work. Ya, and so on. Oke, sekarang ada keterangan pemakai keterangan waktu. Ya, dalam simple present tense ada kata keterangan always, usually, sometimes, often, seldom, never. Atau ini bisa disebut sebagai namanya adverb of frequency. Kata-kata yang menunjukkan bahwa keseringan. Ya, kata always, usually, sometimes, often, seldom, and never. Itu contoh keterangan waktunya ya. Okay, now we go on to the next tenses, talking about the present continuous tense. Okay, when you hear the word continuous, ketika kalian mendengar kata continuous, berarti yang wajib terngiang dalam pikiran Anda adalah kata kerja plus ing. Nah, oke, yang namanya ada continuous, berarti kalian harus mengingat yang namanya kalimat kata kerja ditambahkan plus ing. Example, play become playing, and so on. Oke, apa itu present continuous? Yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung ya, sedang berlangsung untuk kalimat positif, tidak berlangsung negatif, dan menanyakan apa yang sedang berlangsung untuk kalimat interrogatif ya. Present yaitu pada saat yang diucapkan. Contoh subjek plus am is are, infinitive plus ing tadi ya, kata kerja tambah ing. Contoh, I am playing music, he, she, it is playing music, you, they, we are playing music. Okay.
Contoh kalimat positif tadi ya, I'm reading a book at the moment. She is washing her hair now. They are playing basketball right now. He is writing a novel. We are baking some bread. Ya. Kalimat negatifnya gampang ya. Jadi setelah to be tadi dikasihkan not. Ya, contoh, she is not wearing a seat belt. They are not listening to you. He is not yelling at me. We are not either whispering or speaking. I'm not smoking. Ya, this example. Nah, untuk kalimat tanya sama tadi ketika depannya menggunakan to be berarti termasuk kalimat yes no question. Example, are you eating my chocolate? Yes. No, ya. This does need the answer is yes or no. Is she taking a bath now? Are they watching soccer at the moment? And so on. Next, nah ini nomor kalimat tanya WH question starting with what, where, when, how, who, why, how, is, MR, subject, verb ing. What are you eating? Apa yang sedang kamu makan? What are they watching at the moment? Apa yang sedang mereka tonton saat ini? And then, who is crying? Siapa yang sedang menangis? Why are they fighting? Kenapa mereka sedang berkelahi? Ya, itu contoh WH question. Now, the next one, simple past tense, I did. Oke, simple past tense digunakan menyangkut suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau beberapa saat yang lalu. Contoh bentuknya adalah subject, verb to plus object. Example, I saw Paul yesterday. He went to the party last night. You worked hard last Monday. They arrived this morning. Mr. Robinson died 2 years ago. Ya, this is example ya. Kata kerja bentuk kedua semua. So, when, work, arrived, and then died. Oke, ada juga menggunakan subject to be. Ya, to be digunakan di bentuk simple past tense adalah was sama were. Yang tadi present adalah am is are, sekarang hanya was dan were. I was sick yesterday. He was busy last Thursday. It was cloudy yesterday afternoon. Ya, itu contohnya. Oke, untuk kalimat tanya, yes no question. Did you see Paul yesterday? Yes or no? Did he go to the party last night? Did you sleep well last night? Nah, sekarang menggunakan what, where, when, how, who, did, subject, infinitive. Ini kalimat tanya WH question ya. What did you do this morning? Apa yang kamu lakukan tadi pagi? What did he eat yesterday? Apa yang kamu makan kemarin? Why did you come late yesterday? Kenapa kamu datang telat kemarin? Who did the meet this morning? Siapa yang mereka temui pagi ini? And then where did Betty put the umbrella? Di mana Betty menyimpan payung tersebut? Ya. Oke. Kalimat tanya yang tidak menggunakan did juga bisa ya, tapi kata kerja bentuk kedua. What made her happy yesterday? Apa yang membuat dia gembira kemarin? Who invited him to the party last week? Jadi dalam bentuk kalimat tanya WH question ini bisa kita menggunakan did atau tidak. Ketika tidak menggunakan did maka kata kerja bentuk kedua. Tapi ketika menggunakan did kita wajib bentuk ke satu. Itu perbedaannya. Oke, untuk kalimat negatifnya gampang, mudah ya. Itu tambahkan didn't, tapi kata kerja bentuk ke satu, kembalikan ke bentuk satu, tidak bentuk kedua lagi ya. Ketika misalnya I didn't see Sarah yesterday. Nah, she itu kata kerja bentuk satu, tidak lagi kita merubah bentuk kedua. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, I didn't saw Sarah yesterday, itu salah. So itu bentuk kedua, jadi kembali ke bentuk satu. Jadi yang benar adalah I didn't see Sarah yesterday. George didn't work hard last Monday. Eric didn't clean the house yesterday morning. They didn't build a hospital last yesterday. So didn't build verb 1, clean verb 1, work verb 1. Jadi setelah kata didn't bentuk ke satu. Oke, kalian menggunakan tidak menggunakan kerja sama tadi ya, menggunakan was atau were. Was atau kelompok I, ya I naik ke atas sekarang ya. Ikut kelompok he, she, and it. Jadi I, he, she, it itu gunakan was. You, they, we gunakan were. Tadi contoh adalah I was sick yesterday. He was busy last Saturday. Oke, kalimatannya sama, menggunakan to be. Were you absent last Friday? Itu kan negatifnya bisa I was not very well yesterday. You was not busy last Monday. You were not here last Friday. Oke, ini bentuk kata kerja bentuk kedua. Hati-hati, ada dua bentuk. Ada yang namanya
regular, ada irregular. Regular artinya adalah beraturan, irregular tidak beraturan. Jadi bentuk 1 dan 2-nya, kalau yang namanya regular hanya gampang, hanya kasih id belakangnya. Tapi yang namanya irregular berubah-ubah ya sesuai dengan kata-katanya. Contoh, play become played, ini namanya regular ya. Work become work, talk and talk, study studied, look look, stay stayed. Jadi tinggal tambahkan id saja. Tapi ketika irregular verb, she become saw, say become said, come become came, buy become bought, cut tetap cut, do become did. Di sample of verb, hati-hati ya. Simple present tense ini permasalahan dah di kata kerjanya, hati-hati. Ketika dia regular, mudah, tambahkan id. Ketika dia irregular, kita harus menghafalnya. Nah, ini adalah keterangan waktunya tiap tenses masing-masing tadi ya. Ketika present tense ada kata every, ada kata Mondays, usually, always, never. Ini kata keterangan waktunya. Sedangkan present continuous kita gunakan now, at this time, at this moment, right now. And then past tense kita gunakan last, bla bla bla, bla bla bla, ago, yesterday, this morning, atau the time in past. Example 1997. Berarti tahun 1997 sudah berlalu ya. Oke, now coba tebak mana yang betul. Rina and I am a new worker in this office, atau yang I am a new worker in this office. Mana yang betul? Ya, yang kedua ya. Yang atas itu salah karena Rina and I itu gabungan. Jadi itu kalau kata gantinya menggunakan we. Jadi yang atas itu salah, harusnya are. Kalau yang bawah betul ya, I am. Good. Next. He is play tennis at the court now. He is playing tennis at the court now. Mana yang betul? Ya, betul. Yang kedua betul ya, he is playing. Kalau yang atas salah. Karena udah to be, ada kata kerja. Ya, harusnya nggak boleh. He is play itu nggak boleh. Yang dibolehkan adalah he is playing atau he plays. Nah, is-nya kita buang. Itu yang betul. Yang ketiga, many students comes late to the school every day, atau yang many students come late to the school every day. Yang betul yang? Betul yang bawah, the second one. Kenapa? Karena yang depannya sudah subject with s, kata kerjanya nggak usah kasih s lagi ya, come. Kalau yang atas sudah pakai students s and comes, nggak boleh ya, karena subjeknya adalah berbeda. Yang plus s itu harusnya subjeknya tunggal atau yang satu, sedangkan students itu more than one. So the second one is the correct one. Yang paling betul yang kedua ya. Oke, yang terakhir, he cuts the tree yesterday. He cut the tree yesterday. Mana yang betul? Ya, yang kedua itu yang betul. Good. Karena yesterday itu kan cut ya, nggak usah pakai s. Tapi kalau yang atas itu adalah present tense, itu betul. Tapi ketika present tense, tapi ketika waktunya adalah yesterday. So it means that the tense is simple past tense. So the correct one is the second one. Cut without s. Okay, thank you very much for your time, for listening to my explanation about tenses. I hope that you can meet in the classroom as usual. Thank you very much for your time, and then I will say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and then I will close by saying assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.